Di dalam kamar hotel, terdapat om-om yang sudah menunggunya. Lalu Kanya meminum air yang sangat banyak agar Kanya dia bisa kencing karena rupanya om-om tersebut membayar Kanya hanya untuk kencing di depannya. Sungguh om-om yang aneh. Salah satu film yang diambil dari kisah nyata beberapa orang yang bisa dibilang perlontaian duniawi, pelakor atau simpenan, narkoba, dan masih banyak lagi. Terus buat inti dari film ini akan menceritakan kisah-kisah unfaedah mereka. Jadi gimana story-nya? Bila kalian penasaran, tonton video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali oleh 3 wanita yang bernama Zizi, Kanya, dan Dinda. Di sini mereka sedang membeli minuman di salah satu supermarket. Di sisi lain terlihat sebuah transaksi narkoba di salah satu bar. Dan ternyata di bar tersebut Zizi, Kanya, dan Dinda mereka sedang menghabiskan waktunya. Tak berselang lama Zizi mendapat telepon dari pacarnya yang memintanya untuk ketemu. Lalu Zizi pamit pulang kepada Kanya bahwa dia ingin bertemu dengan pacarnya. Di sisi lain, terlihat 2 orang laki-laki, entah itu siapa namanya, yang jelas kalian nanti juga tahu. Sebelum bertemu pacarnya, Zizi sempat membeli bunga untuk pacarnya. Di saat yang bersamaan, seorang perempuan yang bernama Gladys juga tengah asik menikmati musik DJ. Ternyata Gladys juga kenal dengan Dinda. Kemudian Dinda mengajak Gladys untuk menemui teman-temannya. Di saat itu terlihat seorang perempuan sedang memberikan sesuatu kepada 2 orang laki-laki yang bisa disebut bandar narkoboy atau gigolo mungkin. Tapi kita panggil saja gigolo. Di sini Kanya bekerja dengan gigolo tersebut sebagai PL. Kedua gigolo itu memberitahu Kanya bahwa dia sudah ditunggu oleh seseorang. Om Karlan. Rupanya Kanya juga kenal dengan Gladys, namun sepertinya Gladys tidak suka dengan Kanya. Lalu Kanya akan mengajak Dinda untuk pulang bersamanya, tapi Kanya, dia akan mengambil tas terlebih dahulu. Gue gak suka lo main sama dia. Namun Dinda, dia menganggap pertemanannya dengan Kanya hanya biasa-biasa saja. Setelah itu Kanya mendatangi hotel yang sudah tertulis di kertas. Di dalam kamar hotel, terdapat om-om yang sudah menunggunya. Lalu Kanya meminum air yang sangat banyak agar Kanya dia bisa kencing karena rupanya om-om tersebut membayar Kanya hanya untuk kencing di depannya. Minum lagi ya. Bahkan om-om itu sudah menyiapkan wadah untuk Kanya kencing. Sungguh om-om yang aneh. Di sisi lain Dinda menunggu Kanya di parkiran mobil sambil menghitung bintang di langit. Tak berselang lama Kanya pun datang karena kerjaannya sudah selesai. Lama amat. Di saat yang bersamaan Zizi tengah asik bermesraan dengan pacarnya. Kemudian pacarnya menggerayangi Zizi dengan mengoleskan es batu ke tubuh Zizi dan juga bereproduksi. Tiba di kosannya, Kanya dan Dinda tertawa dengan apa yang diceritakan Kanya. Lalu Dinda berkata kepada Kanya, Kita gak mungkin gini-gini terus kan, ya? Ya iyalah. tapi menurut Dinda, kita tidak punya uang untuk membayar kuliahnya. Namun Kanya akan membantu Dinda untuk mencari pekerjaan. Kerja apaan? Dan kerjaan itu adalah menjadi model seperti Kanya. Padahal mah lontek. Dan menurut Kanya bahwa sebentar lagi Dinda akan berada di mana-mana. Ada di TV, majalah. Di TikTok, di IG, Yorpon, X Hamster, Blazer, banyak deh. Kalau kalian mau nambahin ya silakan tulis di komentar. Ya intinya setelah itu Kanya pun tertidur pulas, namun Dinda belum bisa tidur. Lalu Dinda pergi dari kosannya untuk melihat kondisi bapaknya. Yang ternyata bapaknya Dinda sedang sakit keras, sehingga bapaknya hanya berbaring di tempat tidurnya dan tak bisa melakukan apa-apa. Bahkan bapaknya harus segera dirawat di rumah sakit. Oleh karena itu, Dinda akan melakukan pekerjaan apapun untuk kesembuhan bapaknya. Di sisi lain Gladys terbangun karena hari sudah pagi. Pagi, Pak. Pagi. Mama gak pulang, Pak.
Namun bapaknya, dia tidak menjawabnya. Bapak berangkat dulu ya. Di saat yang bersamaan, Kanya dan Dinda mendatangi rumah yang ditinggali Zizi. Mereka menganggap bahwa kehidupan Zizi sangat makmur. Tapi anehnya, ternyata Zizi hanyalah seorang selingkuhan. Tapi Zizi menyarankan untuk tidak mengikuti jalan ninjanya. Hidup lo gak bebas. Emang sih nyenengin. Hidup lo hura-hura terus. Mau sama orang udah punya istri. Jadi simpenan. Setelah itu mereka pun berangkat kuliah, dan ternyata Gladys juga kuliah di tempat yang sama. Lalu Dinda akan menemui Gladys terlebih dahulu. Yang kemudian Dinda mengajak Gladys untuk ke kantin. Gladys menasihati Dinda agar dia tidak teracuni Kanya, karena dari dulu Gladys tidak suka dengan Kanya. Menurut Gladys, Kanya akan merusak kehidupan Dinda, tapi Dinda menganggap bahwa Kanya itu baik dan akan menjadikan Dinda seorang model. Namun sayangnya, Gladys tidak yakin bahwa Kanya akan menjadikan Dinda model. Gue gak pernah tuh liat dia di TV, di majalah, gak ada. Di sisi lain, Kanya melihat luka memar di punggung Zizi, yang sepertinya Zizi sering dianiaya pacarnya. Kanya memberitahu bahwa Zizi harus meninggalkan pacarnya tersebut. Tapi Zizi, gue rela kok ngelakuin apa aja buat dia. Kemudian Gladys bertemu dengan pacarnya yang bernama Yoga. Di sini Gladys juga memperkenalkan Yoga kepada Dinda. Di sisi lain, Kanya memperkenalkan Dinda kepada gigolo yang bernama Bonnie. Dan Bonnie akan menjadikan Dinda menjadi seorang model. Lalu Kanya meninggalkan mereka berdua. Bonnie mulai menanyai tentang Dinda. Bonnie bertanya kepada Dinda, "Kenapa pengen jadi model?" Yang kemudian Bonnie ingin memperkosa Dinda. Tapi Dinda menolaknya dan keluar dari mobil, lalu menemui Kanya. Tak lupa Dinda juga memarahi Kanya bahwa dia ingin dijadikan model dewasa. Kemudian Kanya juga memarahi Dinda bahwa dia hanya ingin membantu Dinda. Setelah itu, salah satu gigolonya menemui Kanya untuk membuat Kanya tidak bete lagi. "Sini, gue bikin lo gak bete." Yaitu dengan cara Lalu Kanya pun menangis di tempat itu karena sempat menyesali pergaulannya. Setelah itu Kanya kembali ke kosannya, tapi di depan pintu kosannya sudah ada ibunya. Di sini Ibu Rusminah, dia mengajak Kanya untuk pulang dan menyuruhnya untuk tidak jual diri lagi. Tapi Kanya bersikeras tidak mau pulang dan akan terus menjual diri. Ayo pulang, papamu kangen. Aku gak mau disalahin terus. Ayo pulang nak. Dan ketika ibunya akan pulang, ibunya memberikan uang untuk Kanya agar dia tidak jual diri lagi. Pagi harinya, Dinda menemui Gladys di rumahnya untuk meminjam uang agar bapaknya bisa segera diopname. Makanya gue tanyanya berapa? 10 juta. Dan dengan senang hati Gladys meminjamkan uang itu kepada Dinda. Yaudah ntar gue transfer deh. Segampang itu. Di sisi lain, Yoga yang bekerja menjadi seorang fotografer. Dia sedang memfoto banyak sekali model-model dewasa. Setelah pemotretan selesai, Yoga mendapat telepon dari Gladys bahwa Gladys ingin bertemu dengan dirinya. Tiba di kantor Yoga, Gladys selalu memandangi Yoga dan juga memeluknya. Yoga bertanya kepada Gladys, "Kamu gak kuliah? Gladys menjawab, Aku cuma lagi pengen sama kamu aja kok. Nanti malam jalan yuk." Gak bisa, aku udah janji sama Dinda. Dan waktu ingin mencium Gladys, ternyata hal itu sia-sia. Karena Gladys menolaknya dan menyuruh Yoga mandi. Malamnya Yoga mendatangi salah satu bar untuk menghilangkan stresnya. Di sisi lain, Kanya yang berada di bar tersebut, dia diberitahu gigolonya jika ingin menjadi model, Kanya harus mendekati Yoga karena Yoga adalah seorang fotografer terkenal. Kemudian tanpa basa-basi Kanya mendekati Yoga yang sedang sendirian. Hai. Kanya mengajak Yoga untuk ngedate, namun Yoga tahu bahwa dia harus membayar jika ingin ngedate dengan wanita di sini. Dan Yoga, dia mengetahui bahwa Kanya adalah teman Gladys. Setelah itu Kanya pun pergi begitu saja. Di sisi lain, Dinda melihat ibunya yang selalu memarahi bapaknya yang sedang sakit. Di sini, Dinda memberikan uang pinjamannya kepada ibunya untuk biaya rumah sakit. Tak lupa Dinda juga mendoakan bapaknya agar cepat sembuh. Ketika ingin pulang, Kanya kembali mendekati Yoga untuk menanyakan penawarannya tadi. "Emang kita mau ngapain aja?" Terserah. "Oke, tempat lo aja." Akhirnya, Yoga pun mau. Lalu mereka menuju ke salah satu losmen langganan Kanya. Tiba di tempat itu, Kanya mulai melakukan grepe-grepe untuk membuat Yoga sange. Gimana? Namun tak disangka, Yoga malah mengurungkan niatnya karena takut ketahuan Gladys. Cuman kita yang tahu. "Oh, gitu. Kapan-kapan aja." Lo gak suka sama gue?
Dan Yoga juga, dia memuji Kanya karena usahanya yang ingin menjadi model. Namun menurut Yoga, cara yang diambil Kanya salah. Karena Yoga sudah mempunyai pacar yaitu temannya Kanya yang jauh lebih baik daripada dirinya. Kanya yang tersinggung karena Yoga menghina dirinya. Kanya malah memarahi Yoga karena mereka sama-sama rendahnya. Kemudian Yoga diusir oleh Kanya. Keesokan harinya, Kanya tiba di kampusnya dan menemui Gladys untuk memberitahu. Semalam gue ketemu sama cowok lo. Dia nginep di tempat gue semalam. Gue gak percaya. Tanya aja langsung sama cowok lo. Kemudian Gladys mendatangi Yoga untuk menanyakan hal tersebut. Dan Yoga, dia mengakuinya bahwa dia bertemu dengan Kanya tapi tidak melakukan apapun. Tapi tetap, Gladys marah dengan Yoga. Setelah itu Gladys pergi meninggalkan Yoga. Di sisi lain salah satu gigolo sedang menato seorang perempuan. Kulit lo bikin gua sange. Jangan pakai jarum itu dong. Tak berselang lama Kanya datang untuk meminta narkoboy padanya. Kemudian Kanya memakai narkoboy itu sambil mendengarkan musik. Bonnie menasihati Kanya soal perbedaan antara PL dengan wanita karir. Menurut Bonnie, kalau PL itu semakin berpengalaman tidak akan dipakai sama orang. Sedangkan wanita karir semakin berpengalaman semakin dibayar mahal sama orang. Tapi Kanya menganggap bahwa dirinya belum tua. Lo emang belum tua, tapi sering dipakai orang. Di sisi lain Gladys kembali ke bar tersebut untuk menghilangkan stresnya. Dan di situ juga ada Kanya yang sedang asik minum. Kemudian Kanya mendatangi Gladys. Menurut Kanya, Yoga suka dengan dirinya dan menurut Gladys, Yoga juga suka dengan dirinya. Hingga mereka pun bertengkar merebutkan Yoga. Dan mereka juga dipisahkan oleh pengunjung yang lain. Salah satu gigolo dan perempuan melihat kelakuan Kanya yang mengganggu mereka. Dan gigolo tersebut, dia juga memisahkan mereka dan juga menampar Kanya. Kemudian Gladys pun jalan pulang. Di jalan, Gladys teringat dengan kenangan bersama Yoga. Ya, seperti di kantor Yoga maupun di tempat mereka sering bertemu. Bahkan Yoga juga teringat dengan Gladys yang selalu ada di sampingnya. Setelah itu, Kanya mendatangi rumah Gladys untuk memberikan sedikit pembalasan. Gladys yang berada di kamar mandi, tiba-tiba saja Kanya sudah berada di belakangnya sambil membawa gunting. Lalu Gladys mencoba melawan Kanya agar tidak melukainya, hingga akhirnya Kanya berhasil melukai pelipis Gladys. Keesokan harinya, Kanya tidur di kosannya. Dan setelah terbangun, Kanya merenungkan nasibnya yang menjadi PL. Di sisi lain, Yoga mendatangi Gladys. Di sini Yoga juga khawatir dengan luka di pelipis Gladys. Dan Yoga berniat meminta maaf kepada Gladys atas kejadian kemarin. Lalu Gladys memberitahu bahwa semua ini adalah ulahnya Kanya. Dan Gladys juga, dia menyuruh Yoga pergi dari rumahnya. Di saat yang bersamaan, Zizi sedang bermesraan dengan pacarnya. Mereka bermesraan di depan kulkas sambil memakan buah-buahan. Tak berselang lama istri sah dari pacarnya itu menelpon dan menyuruhnya pulang. Iya sayang, aku pulang sekarang ya. Lalu pacarnya berpamitan kepada Zizi. Kemudian Zizi mandi untuk membersihkan tubuhnya sambil merenungi nasibnya nanti. Di sisi lain, Yoga menemui Kanya untuk menyuruhnya agar tidak mengganggu Gladys lagi. Sebelum pergi, Yoga sempat berkata kepada Kanya. Dasar murahan. Di saat yang bersamaan Dinda kembali menemui Gladys untuk meminjam uang lagi untuk operasi bapaknya. Tapi Gladys tak meminjamkannya karena Dinda masih berteman dengan Kanya. Dan sekarang Gladys malah dilukai oleh Kanya. Mending sekarang lu jangan deket-deket gue dulu deh. Ya udah, kalau gitu gue mau balik dulu. Kemudian Dinda bertemu dengan Kanya dan memberitahu bahwa bapaknya harus segera dioperasi karena terdapat tumor di kepala bapaknya. Lalu Kanya memberitahu bahwa dia hanya punya satu jalan yaitu menjadi PL. Dan menurut Kanya, mending menjadi PL karena tidak berhutang budi sama orang lain. Lalu Dinda memikirkan apa yang dikatakan Kanya. Setelah itu Kanya memberitahu bahwa menjadi PL itu gampang. Tinggal ngangkang doang dan ngelakuin gak usah pakai hati. Udah deh, kelar. Kemudian Kanya mengantarkan Dinda ke Bonnie untuk menerima pekerjaan pertamanya. Bonnie dan Dinda menuju ke salah satu hotel dan Bonnie akan berbicara kepada pelanggannya. Perawan, 100%. Pokoknya jauh dari Kanya. Om gak bakal nyesel deh. Lalu barulah saatnya Dinda masuk ke kamar tersebut. Om-om tersebut meminta Dinda untuk melepaskan pakaiannya dan tidak usah malu-malu kepadanya. Awalnya Kanya khawatir dengan Dinda karena takut dapat orang yang salah. Lu jual dia ke siapa? Gue gak mau kalau dia tuh dapat orang yang gak bener. Om Karla. Dan akhirnya Dinda dan om-om tersebut tak berselang lama Dinda pun kembali dengan raut wajah yang sedih. Setelah itu mereka pun mandi bersama sambil merenungi nasib mereka. Di sisi lain, Zizi mencoba tes pack dirinya apakah dia hamil atau tidak. Yang ternyata Zizi hamil.
Namun kocaknya, di sini Zizi malah senang dengan kehamilannya. Setelah itu Dinda kembali menjenguk bapaknya untuk memberikan perhatiannya kepada bapaknya. Sedangkan Yoga, dia bertemu dengan Gladys di kampusnya untuk meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya. Di situ juga ada Kanya yang melihat mereka. Akhirnya, Gladys memaafkan Yoga dan kembali menjadi pasangan. Malamnya Zizi memberitahu kepada pacarnya bahwa dia hamil. Kemudian Zizi meminta pertanggungjawaban pacarnya. Namun sedihnya, pacarnya menolaknya karena dia tidak ingin mengecewakan istri sahnya. Gugurin. Apa? Aku nggak bisa ninggalin istri aku. Aku gak pernah minta kamu tinggalin istri kamu. Atau mereka akan putus. Tadi sangka, Iya, aku gugurin. Dan kita putus. di sisi lain Dinda mendapat pekerjaan keduanya di salah satu gigolo. Kliennya udah bayar mahal. Lu harus servis dia. Iya. Dan anehnya, ternyata orang yang membokingnya adalah bapaknya Gladys. Nih film judulnya jadi Bapakku Selingkuh dengan Sahabatku dong. Ya intinya Dinda tidak bisa menolaknya karena dia butuh uang. Lalu bapaknya Gladys bertanya kepada Dinda. Kok kamu jual diri sih? Dinda pun menjawab. Buat ngobatin bapak saya, Om. Barulah ayahnya Gladys dengan Dinda. Di sisi lain Kanya sedang mandi dan tak berselang lama Kanya mendapat telepon dari gigolonya bahwa ada yang akan membokingnya. Di saat itu Gladys menemui Dinda dan menanyakan hubungannya dengan bapaknya. Dan Dinda memberitahu bahwa dia tidak ada pilihan lain karena Dinda harus membantu pengobatan bapaknya. Dis, tunggu dong, Dis. Gue gak punya pilihan lain. Kalau nggak gue gak bisa bantu keluarga gue. Tapi bukan sama bokap gue. Gue mau tanya satu hal sama lo. Emang bokap gue masih bisa? Di saat yang bersamaan, Kanya juga sudah berada di depan tamunya. Namun sialnya, dia malah disiksa. Zizi yang akan menggugurkan kandungannya di toilet, sedangkan Kanya kembali merenungi nasibnya di toilet juga. Kemudian Kanya menelpon ibunya bahwa dia sekarang sakit dan memberitahu bahwa dia akan kembali ke rumah. Hanya pulang sekarang, Ma. Setelah itu Kanya mendapat telepon dari Zizi yang sedang menggugurkan kandungannya. Lalu Kanya bergegas menuju ke rumah Zizi dan membawa Zizi ke rumah sakit karena Zizi mengalami pendarahan. Dan beruntungnya, Zizi berhasil diselamatkan oleh para medis. Setelah itu Kanya menyetujui keputusan Zizi karena sudah memutuskan pacarnya dan juga menggugurkan kandungannya. Menurut Kanya ini jalan yang terbaik untuk Zizi. Di sisi lain Dinda berkata kepada gigolonya bahwa dia akan berhenti menjadi PL. Namun gigolonya dia malah memukuli Dinda hingga babak belur. Tapi akhirnya Dinda melawan dan kabur dari gigolonya. Sekarang Kanya menyuruh Zizi untuk sementara tinggal di sini hingga Zizi kuat lalu pulang ke rumahnya. Tak berselang lama datanglah Dinda yang membuat kaget mereka karena Dinda penuh dengan memar. Lalu Kanya dan Zizi mengkopres memarnya Dinda. Kemudian mereka berencana untuk membunuh gigolo tersebut. Mereka menyuruh gigolonya datang ke kosannya dan tiba di kosannya. Mereka langsung memukul dan menusuk beberapa kali hingga meninggoy. Setelah itu mereka pergi jauh dari tempat itu. Lalu mereka berhenti di tengah perjalanan untuk memikirkan jalan ke depannya. Kemudian Dinda berniat untuk kembali kuliah dan menyelesaikan kuliahnya. Zizi akan mencari calon suami baik dan menjadi ibu yang baik untuk anaknya. Sedangkan Kanya, dia pengen berhenti menjadi PL dan juga berhenti memakai narkoba dan tamat. Goblok anjing. Iya bapak-bapak kain ngebut palu. Oke, seperti itulah story film Pergaulan Bebas. Sedikit pembahasan bahwa film ini memang diangkat dari kisah nyata beberapa manusia yang menjadi PL, bahkan simpenan pejabat. Terlihat sekali bahwa beberapa wanita terpaksa menjadi PL karena masalah ekonomi. Dan itu menjadi gambaran wanita yang bernama Dinda untuk membantu pengobatan ayahnya. Tapi itu dulu ya, terpaksa untuk orang tua. Kalau sekarang mah untuk Ipon dan segelas Starbucks. Lalu ada masalah broken home juga yang dialami Gladys dan yang kasihan sih Zizi. Jadi simpenan hanya karena iming-iming kata-kata manis pria buaya. Padahal udah punya istri. Tapi kehidupan Zizi cukup enak sih. Semuanya terpenuhi. Yang pada akhirnya Zizi hamil dan dicampakkan. Oh, kasihan. Ya mungkin kalian para wanita yang menonton film ini ada yang jadi salah satu dari mereka. Udah deh, jadi wanita baik-baik aja.
Oke, sedikit itu aja lah pembahasan yang gak jelas. Terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke pergaulan bebas kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.